Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi amrihi tughfaru dzunubi was sayiat wa bi karamihi tuqbalu al-ataya wal qurbat wa bi amatihi al-ahya wa amat wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidhu walada ولم يكن له شريك في الملك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله واتباعه ومن دعا بدعوة إلى يوم لقاء ربي. أما بعد فيا عباد الله من هذه المنبر خير البرايا أوصيكم ونفسي بخير الوصايا على فاتقوا الله وأطيعون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا كنت صاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصتوا واسمعوا وأتموا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana engkau ingin mendapatkan fadilah dari Jumat, yang salah satu fadilah Jumat itu adalah kafaratuz dzunub, menggugurkan dosa sepanjang satu Jumat lamanya. Dengan catatan idza kun sahibika wal imamu yakhthub, bila seorang khatib telah berdiri di hadapanmu, maka hendaklah engkau diam, dengarkan dan fahami, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan fadilah tersebut akan engkau peroleh, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beruntung. Alhamdulillah, kembali kita sebagai insan si baharu senantiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah masih percayakan di dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan sepotong kalimat yang keluar dari hati yang bersih itulah kalimat alhamdulillah. Nilainya sangat tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Bukhari. Salawat dan salam kepada yang mulia Rasul Sayyidul Anam, mahkota dunia, junjungan alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lisan yang selalu basah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa di dalam perjalanan hidup ini kita akan memperoleh berbagai fadilah daripada solawat itu, dunia, alam kubur dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, adapun judul khutbah kita di hari yang berkah ini adalah orang-orang yang beruntung di dalam perjalanan hidup dunia, alam kubur dan akhirat. Beranjak di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan seterusnya, Allah menjamin mereka-mereka yang lulus melalui verifikasi yang disampaikan Allah Ta'ala
akan diganjar oleh Allah Ta'ala kebahagiaan dunia alam kubur, dan juga ketika dia berada nanti di dalam persidangan Allah, Allah masukkan beliau ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang bahagia itu adalah orang yang beriman. Man zada ilmuh wa lam yazida khawfah fahuwal khuda. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah rasa takutnya sama Allah Ta'ala, maka imannya dipertanyakan. Maka orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah mereka yang mempunyai ilmu, dan dengan ilmu itu akan muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu Al-Quran. Orang yang membaca Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, menghafal Quran, dan terlibat langsung di dalam segi-segi daripada pembahasan Al-Quran, itulah sahibul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ilmu ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berjalan di hidup ini pada level kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka akan senang sekali dengan ibadah salat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilatis salatu qurrata a'yun. Kami jadikan di hati orang yang menuju surga itu gembira betul dengan ibadah salat. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada ibadah yang diberikan Allah kecuali ibadah salat. Seorang yang berangkat menuju Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, baik itu dalam kategori umroh ataupun haji, hanya ingin mendapatkan fadilah salat yang begitu tinggi, yang di lain tempat termasuk di tempat kita ini hanya 27 kali banyaknya ibadah salat itu diganda pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang beriman, yang mempunyai ilmu dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, dengan harta yang dia punya, dia berangkat sampai ke sana, dia mendapatkan pahala-pahala yang plus dalam ibadah solat, berupa solat di berbagai masjid yang telah ditetapkan Allah pahalanya dengan pahala yang begitu besar. Maka kata Allah Ta'ala, orang yang beriman menuju kebahagiaan itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka solat itu khashi'un. Khusyuk itu adalah paham. Sekali Allah mengatakan orang yang menuju surga Allah itu solatnya daimun, selama-lamanya. Kalau kita alihkan pertanyaan ini ke dalam diri kita, berapa lama kita solat? Tentunya kita akan berbicara tentang umur. Seandainya usia kita hanya 1 tahun lagi, maka solat yang diberikan Allah ganjaran pahala yang besar itu hanya tinggal 1 tahun lagi. Seandainya Allah hanya memberi kepada kita usia 2 jam lagi, maka solat yang pahalanya begitu besar hanya akan kita dapatkan dalam masa 2 jam lagi. Makanya orang-orang beriman dikatakan Allah, kami jadikan di hati orang yang beriman itu ju'ilatis sholatu qurrata a'yun. Tidak ada yang lebih menggembirakan bila dengungan azan telah berkumandang, maka orang-orang beriman itu khafat qulubuhum, dia takut hatinya kepada Allah Ta'ala, lalu dia bersegera datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menuju surga Allah Ta'ala itu walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Karena ibadahnya sudah banyak, imannya sudah terjaga, Al-Qur'annya sudah ada di dalam dadanya, solatnya banyak, solat malamnya oke, maka dia takut dengan ibadah-ibadah itu hilang. Maka Allah mengatakan orang yang menuju surga itu walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dia menjaga ucapannya untuk tidak menyakiti, memfitnah, dan memberikan kata-kata yang tidak ada manfaatnya bagi manusia yang ada di sekitarnya. Sekali Allah mengatakan orang yang menuju surga itu dalam bahasa qaulun ma'ruf, bahasanya ma'ruf, bijaksana, penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Itulah orang yang menuju surga.
tidak bercakap yang asal-asal. Berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita duduk di kedai kopi lalu berbincang-bincang dengan masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaat boleh silakan. Berdebat dalam bab ilmu itu dianjurkan. Tetapi ketika dia meribah, ketika dia memfitnah, ketika dia menggunjing seseorang, maka pada dasarnya dia adalah orang yang bangkrut. Atadrunal muflis, kata Rasulullah. Tahukah kau orang yang bangkrut? Qalu bala ya Rasulullah. Kami tahu ya Rasulullah. Annal muflis qad jaa yaumal qiyamah. Orang bangkrut itu nanti datang di hari kiamat dengan ibadah-ibadah spesial. Salatnya banyak, keningnya hitam, jenggotnya panjang, jubahnya bagus, tetapi hati dia rusak. Hatinya rusak, mulutnya rusak. Dia memfitnah saudara-saudaranya, dia menggunjingkan orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis sahih ini mengatakan, memberikan pahala-pahala yang pernah dia cari di dalam kehidupan kepada orang yang dimaksud, yang difitnahnya. Bila pahala itu telah selesai, maka Allah mengambil dosa orang tadi untuk dipindahkan kepada yang memfitnah. Maka itulah dia orang-orang yang tumpur, orang-orang yang bangkrut di dalam pandangan Allah. Masyarul hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, walladzina hum lidzakati fa'ilun. Orang yang menuju surga itu, orang yang bahagia di dunia ini, ketika dia diberikan Allah kesempatan untuk memiliki yang sebenarnya milik Allah Ta'ala, berupa uang, harta, benda, anak, keturunan. Karena kata Allah Ta'ala, manusia ini zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Di manusia ini, kata Allah Ta'ala, dihiasi rasa senang kepada pasangan hidup, keturunan, harta. Sampai kapan itu? Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Sungguh manusia itu suka menghitung-hitung. Istighali anil ibadatillah. Mereka itu sibuk dengan menghitung-hitung yang diberikan Allah Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sehingga tidak sempat beribadah. Naik roh tadi ke batang leher, maka barulah dia tahu dunia segala macam yang lengket di dalam kehidupannya tidak bermanfaat kecuali ketika dia bawa ke jalan Allah Ta'ala. Orang yang mempunyai harta menghabiskan hartanya untuk kepentingan dirinya dalam bab kemaslahatan masjid, dalam bab kemaslahatan pesantren, dan hal-hal yang berkaitan dengan membangun agama. Itulah sesungguhnya mereka-mereka yang cerdas, mereka-mereka yang membawa hartanya sampai nanti dia berbahagia di dalam alam kubur. Ada orang yang banyak ketinggalan hartanya di atas dunia. Ketika dia sudah meninggal dunia, harta-harta yang mewahnya tertinggal di atas dunia. Mobilnya tertinggal, rumahnya tertinggal, anaknya tidak tahu sholat, tidak tahu berpuasa, tidak tahu baca Quran. Maka anak dan generasi keturunan yang ditinggalkan akan berkelahi memperebutkan harta yang dia cari siang dan malam, sehingga tidak ada yang dia bawa di dalam kehidupan alam barzahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang bahagia itu mereka menjalankan zakat, mereka menjalankan infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah dan lain sebagainya, dengan tujuan bahwa mendepositokan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berada di dalam alam barzah menjadi orang yang gembira dan mempunyai modal sampai nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak lagi hal-hal yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 14.
yang merupakan ciri-ciri daripada mereka yang beriman kepada Allah, memperoleh kebahagiaan dunia, alam kubur dan akhirat. Sebagaimana selalu kita pinta di dalam penutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Allah, kasihlah aku kebahagiaan dunia. Namun aku yakin kehidupan dunia itu antara 60 dan 70 tahun. Aku tidak mau sampai di situ. Aku mau kebahagiaan itu berlanjut. Wabil akhirati hasanah, kebahagiaan yang berlanjut di alam kubur yang tidak tahu kita masanya sampai kapan. Tapi Al-Quran mengatakan orang yang di dalam kubur itu hidup sampai nanti hari kiamat, dan belum lagi hari kiamat. Maka di sana waktu yang tidak bisa terbatas, tidak ada lagi batasan waktu di sana. Maka orang-orang yang beriman tadi ingin bahagia dunia, alam kubur dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, demi masa kata Allah, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, rugi umur, rugi harta, pangkat, jabatan. Tetapi Allah mengatakan illal ladzina amanu, ada huruf istisna, pengecualian. Yang tidak rugi itu adalah mereka yang beriman. Dengan imannya dia punya ilmu, dengan ilmunya dia punya rasa takut, lalu dia bawa kebahagiaan yang diberikan di dunia untuk dia raih di alam kubur dan akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq, mereka selalu menasihati untuk selalu berbuat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menjalani seluruh perintah Allah itu dengan penuh rasa sabar. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.